Papua akan dijadikan lahan sawit, surga terakhir yang terancam berubah. Selamanya, Papua, tanah di ujung timur Indonesia, wilayah yang selama ribuan tahun hidup dalam keseimbangan antara manusia, hutan, dan alam. Disinilah hutan hujan tropis terakhir Indonesia berdiri utuh, hutan perawan yang belum tersentuh mesin industri, rumah bagi ribuan spesies endemik burung cendrawasih, kanguru pohon, kasuari, hingga tanaman obat yang belum pernah diteliti dunia. Namun hari ini, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara Papua, akankah Papua menjadi ladang sawit berikutnya? Sawit, emas hijau. Abad modern, kelapa sawit sering disebut sebagai emas hijau. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Minyak sawit ada di mana-mana, dari minyak goreng, sabun, kosmetik, makanan instan, hingga bahan bakar biofuel ketika lahan di Sumatera dan Kalimantan semakin menipis, mata industri mulai melirik satu wilayah terakhir yang masih luas dan hijau. Papua memiliki jutaan hektare hutan dataran rendah yang secara bisnis dianggap ideal untuk sawit tanah subur, curah hujan tinggi, dan wilayah yang belum padat penduduk. Di atas peta perizinan, Papua terlihat seperti kanvas kosong namun di mata masyarakat adat. Itu adalah rumah, identitas, dan warisan leluhur. Jejak sawit mulai masuk Papua. Dalam 2 dekade terakhir, izin konsesi perkebunan sawit di Papua meningkat tajam. Di wilayah seperti Merauke, Boven di Goel, Sorong Selatan, dan Nabire, ratusan ribu hektare telah dilepaskan untuk perkebunan skala besar. Proyek ini datang dengan janji lapangan kerja, pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat. Namun di balik janji itu, muncul pertanyaan lain, siapa yang benar diuntungkan? Hutan Papua, paru-paru terakhir Indonesia, hutan. Papua bukan sekadar kumpulan pohon, ia adalah sistem kehidupan, 1 hektare hutan. Papua menyimpan karbon dalam jumlah besar, sumber air alami, pangan dan obat tradisional, serta ruang spiritual masyarakat adat ketika hutan ditebang untuk sawit, tanah menjadi kering, sungai tercemar, satwa kehilangan habitat, dan iklim mikro berubah drastis. Papua bukan Sumatera, Papua bukan Kalimantan. Sekali rusak, pemulihannya bisa memakan ratusan tahun. Masyarakat adat di garis depan bagi masyarakat adat. Papua, hutan bukan milik negara, bukan pula milik perusahaan. Hutan adalah ibu. Di banyak kampung, pelepasan tanah terjadi tanpa pemahaman penuh, kontrak ditandatangani dengan janji kompensasi kecil sebagian. Bahkan tidak tahu bahwa tanahnya telah berubah status. Ketika alat berat datang, pohon sagu ditebang, kebun tradisional hilang, memekonen, rusak. Masyarakat yang dulu hidup mandiri, perlahan bergantung pada upah buruh di tanahnya sendiri. Dampak lingkungan yang tak terelakkan, perkebunan sawit skala besar membawa dampak serius, deforestasi masif, kebakaran lahan, pencemaran sungai oleh limbah, hilangnya keanekaragaman hayati. Papua adalah rumah bagi lebih dari 50% keanekaragaman hayati. Indonesia bagian timur, jika hutan ini berubah menjadi monokultur sawit, maka dunia akan kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Nama pembangunan, isi eksploitasi, pembangunan sering dijadikan alasan utama, namun pembangunan seperti apa jika hutan habis, masyarakat ada tersisih, konflik agraria meningkat, apakah itu masih bisa disebut pembangunan? Papua tidak kekurangan sumber daya, Papua justru kekurangan perlindungan. Masa depan Papua. Pilihan di tangan kita. Papua kini berada di persimpangan sejarah, satu jalan menuju eksploitasi masif, keuntungan jangka pendek, kerusakan permanen. Jalan lain menuju pembangunan berkelanjutan, perlindungan. Hutan, pengakuan hak masyarakat adat. Pertanyaannya sederhana, namun dampaknya besar.
Apakah Papua akan menyusul Sumatera dan Kalimantan? Ataukah Papua akan tetap menjadi benteng terakhir hutan Indonesia? Suara dari timur, Papua bukan lahan kosong. Papua adalah rumah jika hutan. Papua hilang, bukan hanya orang Papua yang kehilangan masa depan, tetapi seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena sekali surga terakhir ini berubah, kita tidak akan pernah bisa mengembalikannya.